Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yufa Minasari dari kelas AC, NIM 047. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh sifat fisikokimia obat terhadap bentuk asam basa garam, kelarutan dalam air, koefisien partisi, dan stabilitas terhadap formulasi sediaan injeksi. Di sini ada bentuk sediaan asam atau bisa disebut basa dan garam atau garam. Bentuk sediaan obat berupa asam, basa, atau garam akan mempengaruhi sifat fisikokimia, yaitu mempengaruhi pH. Sediaan obat yang mempengaruhi pH, sediaan akan berefek pada darah, kestabilitas obat, dan wadah obat, terutama wadah gelas, plastik, dan tutup karet. Sedangkan pada pH darah normal yaitu 7,35 sampai 7,45, sehingga bila sediaan obat parenteral di dalam bentuk asam, basa, garam yang mempunyai pH di luar batas tersebut dapat menyebabkan masalah pada tubuh ketika obat tersebut digunakan. Kemudian ada kelarutan dalam air. Nah, umumnya ini obat untuk sediaan parenteral volume besar mudah larut sehingga kelarutan jarang menjadi hambatan. Kelarutan penting diperhatikan bila sediaan dipakai sebagai pembawa obat lain atau terjadi kristal dalam beberapa zat seperti manitol atau 13 gram dalam 100 ml pada suhu 14 derajat Celcius. Nah, untuk air untuk keperluan air untuk injeksi USP banyak dipakai sebagai pelarut sediaan parenteral. Maka air untuk keperluan tersebut harus dibuat segar dan cara destilasi untuk metode osmosis terbalik dan tidak mengandung zat tambahan apapun. Nah, untuk zat yang sangat sukar larut dalam air dapat digunakan sebagai pembawa minyak atau ditambahkan zat peningkat kelarutan yang disebut solubilitas. Nah, kemudian atau dengan menggunakan pelarut campuran seperti gliserin, etanol, dan VHD. Kemudian ada koefisien partisi. Koefisien partisi adalah tetapan kesetimbangan yang menjelaskan tentang distribusi spesies zat terlarut di antara dua pelarut yang tidak saling campur. Koefisien partisi suatu obat didefinisikan sebagai ketetapan kadar obat dalam kedua fase, yaitu fase lipid dan di dalam fase air. Jadi ada dua. Pertama fase lipid, yang kedua adalah fase air. Nah, koefisien partisi merupakan suatu informasi penting karena dapat digunakan untuk memperkirakan proses absorpsi, distribusi, dan eliminasi suatu obat di dalam tubuh. Nah, pengetahuan tentang nilai koefisien partisi dapat digunakan untuk memperkirakan onset kerja obat atau yang bisa disebut dengan durasi obat. Hal ini mengetahui obat akan bekerja secara aktif ataupun tidak gitu. Kemudian penentuan koefisien. Penentuan koefisien partisi ini cukup penting dilakukan dikarenakan ini bertujuan untuk mendapatkan karakterisasi dan aktivitas biologi suatu obat. Nah, penentuan koefisien partisi biasanya diawali dengan percobaan terlebih dahulu, adanya eksperimen. Kemudian stabilitas formulasi sediaan injeksi. Nah, ada kemampuan suatu obat untuk bertahan dalam batas yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan di mana sifat dan karakteristiknya itu sama dengan yang dimiliki pada saat dibuat. Nah, stabilitas fisiknya itu adalah ketahanan profil, sifat fisika dari suatu produk yang tergantung waktu dan pelakuannya terhadap obat. Stabilitas kimia suatu obat adalah
lamanya waktu suatu obat yang mempertahankan integritas struktur kimia dan potensinya seperti yang tercantum dalam label obat. Stabilitas mikrobiologi suatu sediaan itu adalah keadaan di mana sediaan tetap bebas dari mikroorganisme atau memenuhi syarat batas mikroorganisme hingga batas waktu tertentu. Nah, kemudian di stabilitas terhadap formula sediaan injeksi ini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas obat. Yang pertama itu ada kelembaban, yang kedua ada sinar matahari, yang ketiga ada suhu, yang keempat ada temperatur, yang ketiga kondisi wadah penyimpanan, yang keenam itu ada kontaminasi mikroorganisme, yang ketujuh itu ada interaksi dengan bahan-bahan lainnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.